kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, juri lomba bercerita, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan bercerita tentang cerita rakyat Kabupaten Boyolali yang diterbitkan oleh CV Madinah Publika. Berikut cerita yang saya akan ceritakan. Kali Cacing. Pada zaman dahulu di sebuah desa hiduplah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa yang bernama Joko Gentong. Sifatnya pemberani. Dia suka bertapa di tempat yang sepi. Makin lama, nama Joko Gentong makin terkenal dan dianggap sebagai seorang pemuda yang sakti. Pada suatu ketika, terjadilah pertikaian yang besar antar masyarakat desa. Yang diharuskan Joko Gentong harus membantu desanya. Karena bantuan dari Joko Gentong, desanya pun menang gemilang. Dan semenjak saat itu, nama Joko Gentong makin terkenal. Sehingga banyak wanita yang berdatangan ke rumah Joko Gentong bermaksud unggah-unggahi menjadi istrinya. Tetapi tidak seorang pun wanita yang singgah di hatinya. Pada suatu hari, datanglah seorang gadis yang sangat cantik. Joko Gentong tersayang, aku ingin menjadi istrimu. Joko Gentong menolak lamaran gadis. Hei gadis cantik, maaf, aku tidak mau menjadi suamimu. Si ayah gadis pun marah dan mengancam Joko Gentong. Hei Joko Gentong, jangan sombong kau. Bila cinta anakku tidak kau terima, akan aku bunuh kau dan keluargamu. Mendengar ancaman dari si ayah gadis, orang tua Joko Gentong pun berkata, ibu Joko Gentong berkata, Joko Gentong, tetapkan pilihanmu, nak. Mendengar bujukan dari ibunya, Joko Gentong pun menjadi murung. Dan dia berpikir untuk mencari jalan keluar agar terhindar dari para wanita. Dia sudah berpikir untuk bertapa di tempat yang wingit atau berbahaya. Malam yang gelap, hujan gerimis, disertai angin sepoi-sepoi. Joko Gentong bertekad bulat untuk pergi. Orang tua Joko Gentong kaget melihat Joko Gentong tidak ada di rumah. Ibu Joko Gentong mencari sampai pelosok desa dan di desa-desa lainnya, tetapi tidak ada jejak Joko Gentong. Ya Gusti, kemana anakku? Kembali keberadaan Joko Gentong. Tubuh Joko Gentong
menjadi kurus dan kering. Tanpa Joko Gentong sadari, dia diikuti oleh seorang gadis dan si pengiring yang sakti, Mandraguna. Si gadis pun membangunkan Joko Gentong. Joko Gentong, bangunlah. Ayo kita menikah saja. Tetapi Joko Gentong tidak menjawab. Si gadis pun menjadi marah dan jengkel kepada Joko Gentong. Si gadis memerintahkan si pengiring untuk membangunkan Joko Gentong. Pengiring, tolong bangunkan Joko Gentong. Kalau tidak, bunuh saja. Si pengiring pun berkata, jangan Tuan Putri. Pengiring pun berkata kepada Joko Gentong, wong kok kaya cacing. Keanehan pun terjadi lagi. Tubuh Joko Gentong mengecil sampai menjadi cacing. Cacing itu berjalan ke sela-sela batu. Keanehan lagi terjadi lagi. Muncullah air di sela-sela batu dan menjadi sungai. Sungai itu dinamakan Kali Cacing. Sebelum pulang, si gadis mandi dahulu. Keanehan pun terjadi. Tubuh si gadis menjadi cantik dan segar. Sedangkan si pengiring yang sakti, tubuhnya menjadi kurus dan kering. Itulah balasan dari Joko Gentong karena sudah mengutuknya menjadi cacing. Air cerita kali itu dinamakan Kali Cacing yang terbukti sampai sekarang. Air keluar saat musim kemarau saja. Dan desa itu dinamakan Desa Kali Gentong. Kesimpulan dari cerita Kali Cacing adalah 1. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. 2. Perbuatan baik atau buruk manusia akan kembali ke diri kita masing-masing. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gundal, gundal.